Total pendapatan yang sebelumnya mencapai 1,7 triliun rupiah kini hanya berada di angka 780 miliar rupiah hingga September 2025. PT Pura Delta Lestari Tbk mencatatkan penurunan laba bersih 53,2% pada kuartal ketiga tahun ini. Kondisi ini terjadi seiring dengan turunnya pendapatan dari segmentasi usaha utama perseroan. PT Pura Delta Lestari Tbk atau emiten dengan kode saham DMAS mengalami penurunan laba bersih sebesar 53,2% hingga kuartal ketiga tahun 2025. Laba bersih yang dicatatkan pada periode ini hanya mencapai 525 miliar rupiah, turun drastis dari 1,12 triliun rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan penurunan laba, DMAS juga mencatatkan penurunan pendapatan hingga 53,9%. Total pendapatan yang sebelumnya mencapai 1,7 triliun rupiah kini hanya berada di angka 780 miliar rupiah hingga September 2025. Segmentasi industri masih menjadi penyumbang terbesar bagi kinerja DMAS dengan nilai penjualan mencapai 676 miliar rupiah atau setara 87% dari total pendapatan usaha. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Tondi Suwanto menyatakan penjualan dari segmentasi ini masih menjadi tulang punggung kinerja perseroan. Meskipun laba dan pendapatan mengalami penurunan, fundamental perusahaan tercatat masih kuat. Total aset DMAS per 30 September 2025 mencapai 6,75 triliun rupiah dengan posisi kas dan setara kas sebesar 457 miliar rupiah. Hingga akhir kuartal ketiga tahun ini DMAS mencatatkan liabilitas sebesar 406 miliar rupiah dan ekuitas 6,34 triliun rupiah. Pemegang saham mayoritas adalah PT Sumber Arus Mulia dengan kepemilikan 57,28%, disusul Josit Corporation sebesar 25%, serta sisanya dimiliki publik. Tim Liputan, IDX Channel. Dan selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau IHSG bergerak di zona merah pada perdagangan di sesi pertama Jumat 31 Oktober. Terkoreksi 0,13% ke level 8.173. Nilai transaksi tercatat mencapai 9,09 triliun rupiah, 369 saham lemah menjadi penekan IHSG, 282 saham menguat, 304 saham melemah. Pelemahan dari indeks harga saham gabungan sendiri berbalik arah dari penguatan yang terjadi pada Rabu dan juga Kamis kemarin. Ya, dari posisi indeks harga saham gabungan kita coba cermati bersama saham-saham apa saja yang masuk dalam kategori top gainers di hari ini. Pemirsa, ada BBRI yang masih menguat 2,05%, BBCA naik 0,88%, CDIA naik 2,82% dan juga BUFA naik 5,88%. Sementara jika kita lihat dari sisi top losers, ada BMRI di sana terkoreksi 0,83%, ada RO turun 4,8%, TINS melemah 7,46% dan juga Telkom turun 1,54%. Sementara itu dari sisi sektoral, sektor infrastruktur menguat 0,57%, konsumsi non primer menguat 0,18%, industri dan barang baku terkoreksi masing-masing 1,15 dan 0,98%. Pemirsa, PT Triputra Agro Persada Tbk kembali membagikan dividen kepada para pemegang saham pada akhir tahun ini. Emiten sawit milik konglomerat TP Rahmat tersebut mengalokasikan dividen hingga 993 miliar rupiah setelah mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang kuartal 3 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG kembali membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya pada akhir tahun ini. Keputusan pembagian dividen ditetapkan melalui keputusan sirkuler direksi pada 29 Oktober 2025 dan disetujui oleh Dewan Komisaris sehari setelahnya. Manajemen menyebut nilai dividen interim yang dibagikan mencapai 992,6 miliar rupiah atau setara Rp50 per saham. Pembagian ini dilakukan setelah TAPG membukukan laba bersih 2,68 triliun rupiah hingga September 2025 atau sekitar Rp134,97 per saham.
Sebelumnya pada Agustus 2025, TAPG juga telah menyalurkan dividen interim sebesar Rp39 per saham. Dengan tambahan dividen kali ini, total dividen interim yang dibagikan tahun 2025 mencapai Rp89 per saham. Perseroan telah membuka peluang untuk menambah dividen final tahun depan seperti kebiasaan perusahaan pada periode sebelumnya yang umumnya memberikan porsi dividen lebih besar di akhir tahun buku. Adapun jadwal pembagian dividen telah diumumkan dengan KUM dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 10 November 2025 dan pembayaran dilakukan pada 28 November 2025. Manajemen optimistis pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham sekaligus menjaga kepercayaan investor di tengah fluktuasi harga komoditas sawit. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau AMFURI mengingatkan umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat dan rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau AMFURI mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di tanah suci. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.